Teman-teman, debat kandidat Pilkada 2024 telah kita saksikan. Rasa-rasanya gagasan konkret dari masing-masing calon belum kita dapatkan seutuhnya. Rasanya kita perlu juga menilik dan mengevaluasi gagasan-gagasan yang mereka sampaikan kepada kita. Karena itu, mari kita saksikan ulasannya bersama dengan salah satu akademisi ternama di Kota Tarakan terkait dengan debat kandidat Pilkada pertama yang telah kita saksikan kemarin. Saksikan di podcast Bernalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Bernalar, berdiskusi dengan nalar. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan salah satu narasumber kita, narasumber yang luar biasa. Dan kita hari ini sedang berada di kantor beliau. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Prof sudah mau menerima kami. Sedikit saya perkenalkan, mungkin barangkali yang belum ada MC yang belum kenal, Prof Yahya Ahmad Zain. Beliau adalah akademisi dekan Fakultas Hukum sekaligus pakar hukum tata negara. Yang biasanya juga kami di media Kata Nalar biasa mengonfirmasi beliau ketika ada isu-isu tertentu. Prof, terima kasih sebelumnya Prof. Baik, terima kasih Mas Dedi sudah datang, berkunjung dan ngobrol-ngobrol ya. Siap. Sekedar informasi ini teman-teman. Prof Yahya ini baru habis balik dari Belanda ya Prof ya? Iya. Betul. Bisa diceritain sedikit Prof, agenda di Belanda ngapain Prof? Iya, jadi kebetulan Fakultas Hukum ini kan sudah menjalin kerjasama dalam Jaringan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia, JAPHI, itu dengan UNER sebagai kami menyebutnya sebenarnya bos gitu, leadernya. Dan ada awal-awal itu ada 5 perguruan tinggi, salah satunya adalah Fakultas Hukum Universitas Borneo. Nah, kita memang fokus bagaimana pengembangan pendidikan tinggi hukum, khususnya karena kita kerjasama dengan Maastricht University di Belanda, itu terkait dengan metode PBL, jadi Problem Based Learning dalam pendidikan tinggi hukum. Jadi memang Mas Dedi, di program itu kita mencoba untuk menggunakan metode PBL ini untuk proses pendidikan tinggi hukum. Nah, khususnya di Fakultas Hukum Borneo ya seperti begini, jadi ruang kelas yang seperti diskusi, kemudian dosen itu bertindak sebagai tutor. Jadi mahasiswa akan lebih aktif, khususnya dalam konteks ini kita masih baru memulai dengan pemecahan kasus-kasus yang terjadi. Ya Prof, kita sedikit masuk ke tema. Tema kita ini adalah kita ingin, karena momentum ini adalah pilkada, kita ingin sedikit berbicara tentang demokrasi kita hari ini. Salah satu isu yang menarik tentu debat perdana ini kan sudah kita saksikan kemarin ya teman-teman. Debat perdana kandidat calon gubernur dan wakil gubernur. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin memulai dengan pertanyaan yang sangat mendasar, Prof. Ya. Yaitu pertanyaan pertama itu adalah mengapa sih kita harus bicara gagasan di pilkada ini, Prof? Ya. Karena kita tahu ya, hari ini kan ada semacam narasi yang coba dimainkan. Buat apa bicara gagasan kalau cuma omong-omong? Kita butuh orang yang bisa bekerja segala macam. Nah itu Prof, mungkin bisa dijelaskan. Iya, sebenarnya begini, justru saya melihat kalau proses demokrasi kita itu justru tidak memiliki gagasan yang baik untuk bisa dijual kepada rakyat dalam tanda kutip, maka justru disitulah problem utama dari demokrasi itu sendiri. Karena sebenarnya dalam demokrasi yang paling pokok adalah bagaimana para pemimpin ini punya ide, punya gagasan yang nanti akan diimplementasikan dalam rangka ya tentu saja kita tahu bahwa ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Bagaimana mungkin dalam sistem demokrasi yang baik itu justru gagasan-gagasannya nggak ada gitu, apalagi gagasan-gagasannya tadi yang disampaikan misalnya hanya sebatas gagasan, nggak begitu, omon-omon. Nah, justru sebenarnya dari gagasan itulah rakyat akan melihat sejauh mana nanti si pemimpin ini mampu untuk mengimplementasikan gagasannya itu yang harus dikejar sebenarnya dalam konteks kita berdemokrasi sekarang. Justru kalau kita kehilangan gagasan, kita akan kehilangan momentum dari demokrasi itu sendiri gitu. Tapi pertanyaan yang kemudian Prof, oke lah ada orang punya segudang gagasan, tapi bagaimana kita memverifikasi kalau orang ini betul-betul bisa menerapkan gagasannya ketika dia terpilih? Makanya kan ada track record gitu. Jadi
kita akan bisa melihat misalnya sejauh mana pemimpin yang hanya tadi omon-omon, hanya gagasannya bagus tapi tidak pernah melakukan implementasi dari gagasan tersebut. Maka publik perlu melacak track record. Kita kan mudah sebenarnya, hampir semua pemimpin yang mau maju itu mereka pasti punya latar belakang gitu. Ada yang pengusaha misalnya, ada yang dari pegawai pemerintah, ada yang dari pejabat pemerintah. Nah, background inilah yang harusnya dipahami rakyat gitu. Jadi kita nggak boleh gampang lupa dengan background ini gitu. Dan kita nggak boleh juga kemudian menganggap bahwa ini pasti hanya sebatas gagasan-gagasan saja. Dia nggak akan bisa mengimplementasikan. Nah makanya itu kita harus mengukur. Makanya penting sebenarnya dalam proses demokrasi itu kita paham betul siapa yang akan kita pilih. Nah, paham di sini adalah bukan hanya membaca pada persoalan gagasan visi misi saja gitu, tapi kita juga harus melihat track record dari orang atau pemimpin yang akan memimpin kita ini gitu. Karena ini mahal gitu. Jadi demokrasi itu kita baru akan bisa mengevaluasi itu pada saat periodisasi pemilihan berikutnya. Saya selalu bilang begini, demokrasi itu unik. Rakyat berkuasa, tapi rakyat juga yang diperintah. Kapan rakyat itu berkuasa? Ya sekarang ini. Saya sering bilang begini Mas Ded sama kawan-kawan, jangan heran Bapak Ibu seluruh masyarakat kalau hari ini tiba-tiba ada orang yang dari jauh senyum-senyum dengan Anda. Kemudian menyapa gitu, terus menarik simpatik. Ya wajar, karena saat ini kekuasaan itu ada di tangan rakyat gitu. Tapi jangan juga heran gitu kalau kita salah melihat ini, ya kita nanti akan diperintah. Jadi dalam sistem demokrasi itu rakyat berkuasa, tapi rakyat juga sekaligus diperintah. Pada saat kapan? Ya pada saat pemilu nanti kita menyerahkan kekuasaan itu kepada yang kita pilih gitu. Itu poin pentingnya sebenarnya. Prof, kemarin itu Prof dalam debat kandidat pilkada kemarin, Prof sebagai panelis atau promus ya? Tim promus. Nah, tema yang diangkat kemarin itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik, Prof ya? Good governance. Nah, tapi kalau kita menyimak dari perdebatan kemarin, rasanya gagasan konkret itu sulit kita dapatkan, Prof. Nah, bagaimana Prof melihat itu, Prof? Iya, saya kira biarlah masyarakat melihat, tapi sebenarnya begini, ide utamanya adalah harusnya masyarakat bisa menangkap sejauh mana komitmen dan sejauh mana komitmen tersebut akan bisa terrealisasi dalam konteks tadi good governance. Nah, kita butuh ini sebenarnya. Kenapa ini menjadi salah satu tema sentral? Karena inilah nanti yang akan menentukan sejauh mana pemimpin itu akan mampu misalnya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, melakukan proses penegakan hukum, menjaga integritas. Maka ini yang harus dilihat gitu. Jadi sejauh mana komitmen itu kan bisa kita lihat bukan hanya dari visi misi gitu. Pada saat kita uji dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang cukup dalam kalau Anda lihat kemarin, sejauh mana mereka kemudian bisa menjawab itu, dan kita juga akan menilai sejauh mana mereka nanti akan bisa mengimplementasikan itu gitu. Nah, itu sebenarnya yang betul-betul harus dipahami, atau bahasa sederhananya gini, ini logik apa enggak sih? Kan rasa-rasanya lucu juga misalnya kalau saya bilang begini, anak kecil itu akan bisa menyeberangi lautan. Itu kan udah, ini rasa-rasanya nggak mungkin. Tapi dia bilang bisa. Nah, ini jadi problem gitu. Jadi masyarakat harus bisa melihat itu secara proporsional. Maka di ajang debat itulah sebenarnya digali tidak hanya gagasannya, tapi bagaimana kemampuan dia untuk nanti mengeksekusi gagasan itu dengan baik gitu. Itu yang tentu saja kita akan ukur nanti dengan program kerjanya gitu. Nah, yang menarik ya momentum pada saat debat kemarin itu, Prof. Itu adalah kita melihat satu persoalan klasik dari pilkada ke pilkada. Dari rezim sebelumnya ke rezim yang sekarang. Ada ketidakcocokan antara gubernur dengan wakil gubernur. Itu kayaknya menjadi persoalan klasik yang setiap tahun, setiap pilkada selalu menjadi isu yang sering dimainkan. Itu bagaimana melihat, Prof? Iya, jadi dalam sistem demokrasi kita memang
ini juga menjadi bagian penting harus kita pahami ya. Jadi dalam sistem demokrasi biasa sebenarnya orang pecah kongsi gitu. Jadi saat ini saya menjadi wakil, kemudian berikutnya saya ingin menjadi gubernur, itu hal yang biasa sebenarnya. Artinya saya berharap masyarakat melihat ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Tapi terlepas dari apa yang kemudian menyebabkan terjadi hal tersebut, maka saya kira perspektif ini yang harus dibangun berdasarkan perspektif yang objektif. Jadi kita akan mengukur misalnya gubernur itu punya kewenangan apa, wakil itu punya kewenangan apa. Nah ini yang paling pokok saya kira, sehingga kita akan bisa lebih objektif melihat itu. Dan memang dalam sistem pemerintahan daerah kita, ya mohon maaf, memang porsi wakil gubernur itu dalam konteks kewenangan itu memang minim. Jadi memang wakil gubernur itu pembantu gubernur gitu. Nah sejauh mana nanti irama ini berjalan, nah itu yang akan kita lihat. Artinya kan gini, masyarakat juga akan bisa melihat dan menilai ini dengan baik pada saat dia melihat bahwa oh iya ini ada porsi-porsi yang memang menjadi porsi kewenangan yang memang akan membatasi seseorang gitu. Tapi secara umum saya kira kita juga harus melihat ini sebagai satu kematangan demokrasi. Apa itu kematangan demokrasi? Ya pada saat ruang orang untuk berkompetisi itu terbuka. Itu yang penting saya kira. Tapi kalau dalam sistem ketatanegaraan kita sendiri, Prof, wakil itu ditempatkan seperti apa sih, Prof? Iya, kalau mau jujur ya wakil itu pembantu. Ban serep. Iya, kalau mau bahasa ini memang ban serep. Itu memang norma yang ada dalam ketentuan. Artinya ada kewenangan-kewenangan yang akan dia bisa lakukan kalau ada pendelegasian dari gubernur begitu. Jadi memang wakil itu kalau kita selalu menyebutnya dalam sistem ketatanegaraan itu dia sebagai bagian yang penting dalam hal-hal tertentu nanti misalnya dibutuhkan pada saat gubernurnya bermasalah. Jadi ini yang sebenarnya harus, tapi bukan berarti harus hilang dong. Oh enggak juga. Karena gini, dalam sistem hukum tata negara kita ada jalan keluar yang ingin diberikan. Misalnya pada saat gubernur berhalangan tertentu, maka wakil yang akan bisa mengisi itu. Tapi kalau dari porsi normal, ya memang ban serep. Kalau kita lihat ya seperti itu memang komposisinya. Ya, tapi di satu sisi juga gubernur itu kan juga punya peran dalam artian bisa memberikan pengetahuan lain yang mungkin tidak terjangkau oleh gubernur, ya? Oh bisa. Jadi bisa. Jadi dalam hal-hal tertentu, misalnya tadi saya bilang dia memberikan kewenangan tertentu kepada wakil, itu juga sah-sah saja gitu. Nah cuma kan tadi dia sifatnya tidak kemudian betul-betul yang mengikat. Makanya problematika pecah kongsi ini memang selalu problematika kewenangan. itu problematikanya. Jadi memang nggak bisa juga ya, mohon maaf, nggak bisa juga misalnya wakil itu mau bertindak sebagai gubernur, nggak bisa. Karena memang ada rem yang jelas dari sistem regulasi kita gitu. Gitu. Sama juga yang menarik, Prof, kalau kita bicara pemerintah daerah lagi, sering kali disinggung dalam narasi-narasi pilkada kita hari ini, termasuk di debat kemarin terkait harmonisasi kepala daerah, gubernur dengan bupati wali kota. Nah, sebetulnya pendelegasian tugas dan kewenangan antara gubernur dengan bupati wali kota itu seperti apa sih, Prof, dalam sistem otonomi daerah gitu? Sebenarnya kan di undang-undang pemerintahan daerah itu sudah memberikan batasan-batasan kewenangan tersebut. Memang ya tadi misalnya dalam hal yang sederhana, misalnya dalam pembentukan peraturan daerah misalnya. Nah, itu kan semua kabupaten kota itu kalau mau membuat perda itu nomor registrasinya atau norek biasanya itu dari pemerintah provinsi. Artinya ada kontrol gubernur di sana dalam semua kebijakan-kebijakan yang melalui instrumen peraturan daerah yang memang dibuat oleh kabupaten kota. Nah, kalau gubernur kan noreknya dari kementerian gitu. Jadi memang sudah jelas sebenarnya batasan-batasan kewenangan tersebut. Cuma memang kenapa tadi isu harmonisasi itu misalnya menjadi begitu penting dalam konteks pemerintahan daerah, karena memang kalau kita mau jujur, kan provinsi itu wilayahnya di mana? Ya ada. Iya, jadi kabupaten kota inilah sebenarnya yang mendukung proses
kemajuan satu provinsi itu. Sehingga harmonisasi itu menjadi bagian penting sebenarnya. Jadi apa maknanya? Kan semuanya sebenarnya masyarakat. Mau provinsi atau daerah kan masyarakat. Misalnya. Jadi di seluruh Indonesia ya pasti ujungnya ke masyarakat gitu. Maka kebijakan itu kalau dia sinkron, maka nanti dampak positifnya akan ke masyarakat. Jadi misalnya kalau program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota, kalau dia kurang dan didukung oleh pemerintah provinsi misalnya, maka ini akan menjadi bagian penting gitu. Dia akan bisa berjalan dengan baik. Nah, cuma memang yang harus menjadi perhatian utama adalah jangan sampai justru terjebak pada ego sektoral. bukan ego kewenangan masing-masing. Itu yang keliru. Jadi kabupaten kota bilang, wah ini kan saya sebagai bupati wali kota punya kewenangan. Anda ngapain? Nah begitu juga misalnya gubernur, saya punya kewenangan. Nggak bisa begitu. Jadi makanya kalau kita lihat dalam sistem undang-undang dasar atau konstitusi, kita kan disebutkan tuh di undang-undang dasar, pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi pemerintah provinsi terdiri dari pemerintah kabupaten kota. Jadi artinya apa? Artinya memang ya kalau kita mau menggambarkan, dia nggak akan ada tanpa ada ini gitu. Jadi pemerintah provinsi itu terdiri dari pemerintah kabupaten kota gitu. Pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari provinsi-provinsi. Provinsi terdiri dari kabupaten kota, kabupaten kota, kabupaten kota. Inilah yang kemudian kalau dalam proses pembangunan misalnya tidak ada sinkronisasi di sini, maka itu akan berdampak pada provinsi itu sendiri. Saya sering bilang begini, kalau kabupaten kota itu berhasil, maka provinsi bisa mengklaim itu bagian dari keberhasilan. Dan begitu juga sebaliknya gitu. Makanya dia harus punya irama yang selaras. Tentu saja batasannya adalah kewenangan. Ya itu kayaknya hampir di setiap daerah kita saksikan itu, Bang. Setiap daerah memang problemnya adalah itu gitu. Semua bergerak berdasarkan egonya masing-masing. Nah, dalam debat kemarin ini kan salah satu subtema yang diangkat adalah isu desentralisasi. ya. Salah satu paslon itu mewacanakan, menjanjikan pemekaran 5 daerah otonomi baru. Dalam artian dengan semangat untuk memberikan pemerataan pembangunan kepada masyarakat. Prof melihat itu seperti apa itu? Jadi begini, saya kira isu pemerataan itu menjadi isu yang juga cukup penting untuk bisa kita telaah dengan baik gitu. Cuma apakah kemudian jawaban dari pemerataan itu adalah daerah otonomi baru? Mari kita diskusikan gitu. Jadi kalau saya sih secara umum memang isu pemerataan ini menjadi bagian penting. Apalagi kita Kalimantan Utara ya, kita banyak sekali masih daerah-daerah yang 3T istilahnya. Yang memang butuh perhatian. Nah, sebenarnya isu pemerataan ini bisa dilihat dari perspektif misalnya akses. Jadi sejauh mana akses, kemudian pemenuhan hak. Jadi hak pendidikan, hak kesehatan, kemudian bahkan mungkin housing right, hak perumahan. Jadi ini yang harusnya menjadi perhatian penting gitu. Nah, apakah kemudian itu bisa terjawab dengan DOB? Maka ini perlu kita lihat kembali gitu. Karena kita tahu juga kan dalam proses DOB itu memang ada mekanisme. Saya selalu menyebutnya begini, ada syarat administrasi, ada syarat teknis, bahkan sebenarnya ada syarat dari finansial. Nah, 3 syarat ini harus bisa kita elaborasi dengan baik gitu. Jadi yang pertama adalah yang paling pokok, isu pemerataan itu menjadi isu bagian penting juga, termasuk sebenarnya dalam konteks tema good governance, bagaimana pemerataan itu juga dalam konteks pelayanan publik. Pelayanan publik yang bisa mudah, bisa murah gitu. Ini juga menjadi bagian yang penting saya kira. Jadi saya melihat ya isu pemerataan itu harus dilihat sedemikian komprehensif seperti itu gitu. Jadi kalau hanya satu bagian yang dimunculkan ya itu mungkin karena persoalan waktu dan seterusnya ya. Tapi saya melihat harusnya seperti itu. Ya, persoalan DOB ini agak menarik juga kalau bagi saya, Prof. Karena dari sebelum adanya wacana ini kan kita sebenarnya sudah menginginkan satu DOB baru kan, Tanjung Selor itu kan sebagai ibu kota. Tapi hari ini kan belum terrealisasi dengan baik kan, dan itu rasanya juga menjadi gorengan terus setiap pilkada gitu.
Gimana tanggapannya Prof? Iya, jadi kebutuhan sekali lagi, memang kebutuhan DOB ini kebutuhan yang tidak boleh hanya bersifat politis. Ya. Ini penting. Makanya tadi saya bilang dia harus memenuhi minimal 3 persyaratan tadi. Secara administratif harus selesai, secara teknis selesai, kemudian yang paling pokok adalah perhitungan finansialnya. Jadi kita misalnya butuh daerah otonomi baru, iya, karena posisi sekarang kan sebenarnya kalau kita lihat Kalimantan Utara, ibu kota itu masih di kecamatan kan. Nah, ini juga problematika gitu. Tapi apakah tadi disampaikan ini kemudian menjadi isu yang ya ini biarlah masyarakat yang akan menilai bagaimana isu itu gitu. Isu itu dijadikan salah satu program, ya saya kira kita akan bisa menilai nanti sejauh mana kemudian itu akan bisa terimplementasi dengan baik. Sama ini Prof, ada juga salah satu paslon yang menjanjikan akan memberikan dana 100 juta per RT setiap tahun. Dan ini kan kaitan dengan politik anggaran lagi Prof. Ya. Kalau Prof melihat ini realistis nggak Prof? Jadi gini, kan kita tadi saya bilang, makanya di dalam melihat setiap program yang ditawarkan itu ada beberapa indikator penting untuk masyarakat menilai, karena nanti kan kita masih ada perdebatan berikutnya ya. Jadi masyarakat menilai sejauh mana sebenarnya program itu akan inline dengan penganggaran yang ada, dengan kapasitas fiskal kita. Kemudian yang paling pokok adalah bagaimana program itu akan berpengaruh kepada masyarakat gitu. Nah ini yang harus bisa dilihat dengan baik gitu. Jadi saya nggak menilai program itu baik apa enggak, itu biar saja nanti masyarakat yang menilai, nanti terkesan tendensius kan. Tapi secara teoritik dalam menilai satu program itu kita harus punya indikator-indikator penting tadi saya bilang. Jadi misalnya ada program A tadi, misalnya program pemberian pembiayaan kepada sektor tertentu, katakanlah misalnya RT misalnya. Nah untuk realistis tidaknya, maka masyarakat silahkan lihat kapasitas fiskal kita bagaimana, kemudian kemampuan APBD kita bagaimana, terus bagaimana kemudian program ini nanti bentuknya apa. Kan nggak juga bagi-bagi begitu aja Anda gunakan kan, karena ini uang negara gitu. Anda harus betul-betul bisa melihat. Jadi publik juga saya kira harus bisa melihat itu secara komprehensif. Artinya ada ruang-ruang yang masih bisa kita gali gitu. Ada ruang-ruang yang masih bisa. Jadi gini, program-program yang bombastis, katakanlah saja begitu, itu juga harus diimbangi dengan sejauh mana pemahaman publik terhadap tadi program yang ditawarkan tersebut gitu. Maka ada indikator-indikator yang akan bisa kita pertegas dari itu gitu. Sehingga publik akan bisa menagih nanti itu. Itu yang paling pokok sebenarnya. Jadi begitu dilihat, oh iya di breakdown ini apa, bagaimana polanya, bagaimana mekanismenya, maka kita akan bisa melihat, oh iya ini akan rasional, oh iya ini tidak rasional, oh iya ini rasional tapi perlu make up. Jadi perlu ada dirias-rias lagi lah gitu, perlu ada penyempurnaan lah, begitulah bahasanya. Itu yang saya kira penting. Ya mungkin terakhir Prof Ya. Pertanyaan saya, kalau seandainya kita boleh mengajukan pertanyaan langsung ke para kandidat ini, kira-kira apa harapan terbesar Prof? Yang menurut Prof persoalan Kaltara ini paling urgent untuk kita bahas Prof, kita carikan solusinya. Iya, kalau saya kira kan sebagai tim perumus ya, itu kan sudah ada tema-tema yang memang kita pecah untuk bisa membreakdown berbagai macam persoalan penting yang nanti akan bisa dijawab oleh para kandidat di dalam proses debat. Kita juga tahu bahwa ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan durasi misalnya. Tapi paling tidak pokok-pokok pikiran dari para kandidat ini itu bisa kita gali. Ya, kedepannya kita akan gali dan kita akan lihat programnya apa. Dan saya kira ini juga mengajarkan masyarakat untuk pelan-pelan kita mulai memperbaiki literasi juga gitu. Jadi bagaimana masyarakat membaca programnya para kandidat, apa yang mau ditawarkan, apa yang kira-kira mungkin akan bisa dilaksanakan, sehingga demokrasi kita itu tidak hanya terjebak pada persoalan transaksional. Ini yang paling penting saya kira. Jadi poin pentingnya adalah jangan sampai kita seolah-olah membayangkan bahwa demokrasi itu kalau tanpa transaksional itu justru tidak ada pesta di sana gitu. Justru sebenarnya
Kalau saya melihat pesta demokrasi sesungguhnya adalah pada saat semua masyarakat paham akan haknya, paham akan kedudukannya sebagai orang yang memiliki kekuasaan, tapi jangan lupa seketika itu juga kekuasaan itu akan membuat Anda akan diperintah oleh orang yang Anda sudah titipkan suara itu. Maka ada beberapa hal yang memang harus menjadi perhatian kita, bahwa dalam sistem demokrasi memang tingkat pendidikan kan akan sangat mempengaruhi. Tapi paling tidak dengan paham bahwa yang saya pilih ini punya program yang inline dengan kebutuhan saya, kebutuhan masyarakat, maka itulah yang harusnya menjadi parameter utama kita gitu. Prof, terima kasih sebelumnya Prof. Terima kasih Mas sudah Denny mau berjumpa ya, dan memberikan edukasi kepada kita para pemilih teman-teman di pilkada kali ini. Dan semoga podcast Bernalar ini bisa lebih mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam memilih para calon yang akan kita pilih nanti di TPS pada tanggal 27 November nanti. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast Bernalar, berdiskusi dengan nalar.